Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan daring hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemeriksaan penyakit pada penyakit panca indera. Nah, penyakitnya sekarang panca indera pendengaran, yaitu yang akan kita bahas adalah penyakit otitis media akut terlebih dahulu. Kita mulai saja ya. Nah, di sini ada anatominya. Ini anatomi telinganya. Nah, di sini telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, ada yang telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pasti semua juga sudah mengetahui ya anatominya itu ada apa saja. Nah, di sini kita masuk kepada definisi. Apa itu otitis media akut atau disingkat dengan OMA ya? OMA adalah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah yang terjadi secara cepat dan singkat, atau di sini dalam waktu kurang dari 3 minggu. Otitis media akut adalah suatu infeksi pada telinga tengah menurut Smeltzer, atau di sini juga ada beberapa pengertian otitis media akut lainnya. Tapi intinya sebenarnya sama saja, yaitu peradangan atau infeksi pada bagian telinga tengah yang terjadi biasanya secara mendadak dan juga sangat berlangsung cepat. Nah, di sini epidemiologi, kalau dilihat secara epidemiologi, biasanya OMA itu lebih sering menyerang anak-anak dibanding usia dewasa. Nah, di sini dituliskan biasanya tertinggi terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan dan akan semakin berkurang pada usia 8 tahun ke sana. Jadi yang lebih berisiko tuh usia anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi di perbedaan antara anatomi telinga anak dan dewasa itu ada perbedaan di tuba eustachiusnya. Di mana tuba eustachius yang anak itu lebih pendek dibanding yang dewasa. Di sini yang penghubung antara ispa penghubung antara hidung dan telinga itu adalah tuba eustachius. Nah, ini kenapa lebih banyak pada anak kecil? Karena anak kecil lebih sering terjadi yang namanya ispa. Nah, ketika mereka lebih sering terjadi pada ispa, karena tuba eustachiusnya tadi masih sangat pendek, itu akan memudahkan penyebaran bakteri ke telinga bagian tengah. Nah, makanya lebih banyak terjadi pada usia anak-anak. Nah, selanjutnya di sini etiologi ya. Udah jelas karena ini peradangan pasti akibat masuknya suatu mikroorganisme. Di sini menurut Branner dan Sudart, yang pertama itu adalah akibat masuknya bakteri patogenik ke dalam telinga tengah, yang harusnya biasanya telinga tengah itu adalah steril. Nah, biasanya bakterinya apa saja yang ditemukan? Di sini ada Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Di sini lebih kepada bakteri-bakteri penyebab penyakit ISPA sebenarnya ya. Lalu di sini juga ada beberapa bakteri penyebab lainnya seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pneumococcus, Streptococcus, Proteus vulgaris, dan lainnya. Nah, lalu selain bakteri, penyebab yang kedua itu adalah tadi yang kata Ibu adalah adanya disfungsi tuba eustachius seperti obstruksi yang diakibatkan karena ISPA. Lalu juga bisa akibat inflamasi jaringan di sekitarnya. Misalnya ada peradangan atau mungkin akibat adanya rinitis alergi. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor predisposisi yang dapat mencetuskan munculnya otitis media. Yang pertama adalah usia. Usia yang sering terjadi siapa? Tadi, usia anak-anak. Lalu, sosioekonominya. Biasanya, penyakit OMA lebih sering menyerang orang-orang yang tinggal di pemukiman yang padat penduduk dan juga ekonomi yang rendah yang menyebabkan adanya malnutrisi, atau juga pada orang-orang yang sanitasi kebersihan yang sangat buruk atau rendah.
Lalu iklim di sini. Iklimnya biasanya sering terjadi pada orang-orang yang tinggal atau ketika cuaca sedang dingin. Lalu selain itu ada yang menjadi faktor pencetus adalah ketika seseorang mempunyai polip, karsinoma atau limfoma. Selanjutnya, bagi orang-orang yang punya gangguan pernapasan seperti rinitis, sinusitis, ya itu juga menjadi faktor pencetus. Lalu alergi dan sindrom imunodefisiensi. Sekarang di sini ada yang namanya patofisiologi ya. Pathway-nya bisa kita lihat sendiri di sini, yang disebabkan karena adanya ISPA atau mungkin akibat masuknya trauma benda asing atau akibat adanya trauma. Trauma di sini itu langsung adanya ruptur pada gendang telinganya, misalnya bisa akibat benturan atau mungkin kita menggunakan cotton bud yang terlalu dalam dan akhirnya merusak bagian telinga bagian tengah. Di sini kita bisa baca sendiri ya perjalanan penyakitnya seperti apa yang akhirnya bisa menimbulkan suatu masalah pada pasiennya. Bisa ada yang nyeri, ada nanti akhirnya ke risiko pemenuhan nutrisi, gangguan body image, karena kan nanti akan ada sekret yang yang keluar, cairan yang keluar dari telinga. Tapi biasanya lebih sering terjadi pada otitis media yang kronis. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan apa saja sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah otoskop pneumatik, ini untuk melihat membran tipaninya gimana, bengkak tidak gitu ya. Lalu ada periksa kultur cairan. Biasanya kalau membran tipaninya pecah, itu akan ada yang namanya kultur cairannya dan kita bisa periksa bakterinya bakteri apa. Lalu kita cek lab, di sini hampir sama dengan yang tadi, pemeriksaan kultur bakteri, dan juga kita lakukan pemeriksaan hitung darah lengkap untuk melihat leukositosisnya kita seperti apa, seberapa banyak sih kita terinfeksinya. Lalu di sini ada yang namanya stadium OMA ya. Di sini yang pertama stadiumnya adalah disebut dengan stadium oklusi tuba eustachius. Seperti apa gambarannya? Nah di sini kalau kita lihat di gambar, ini akan ada yang namanya tekanan pada membran tipani atau dalam telinga tengah yang akibat absorpsi udara. Biasanya telinganya masih kadang-kadang berwarna normal, tapi atau juga kadang keruh pucat. Terus di sini belum terlalu kelihatan yang meradang. Nah, barulah kita lanjut ke stadium yang kedua. Ada stadium hiperemis atau stadium yang sudah seperti ada kemerahan darah. Tampak pembuluh darah yang melebar di membran tipani sehingga membran timpani tampak hiperemis serta edema. Sekret yang terbentuk masih sifat eksudat yang serosa sehingga sukar terlihat. Jadi dia belum keluar telinga ya. Lalu yang ketiga, stadium supurasi, di sini mulai muncul yang namanya bulging atau membran tipani yang mulai menonjol. Pasien tampak kesakitan dan biasanya makin lama akan makin hebat nyerinya. Stadium yang keempat, stadium perforasi. Di sini biasanya mulai terjadi ruptur membran timpani dan akan keluar nanah dari liang telinga. Ini akibat apa? Akibat keterlambatan pemberian obat antibiotik. Tapi makin lama si pasien akan mulai tampak tenang dan suhu badannya pun sudah mulai turun. Karena biasanya pasien OMA itu akan mengalami demam. Sekarang stadium terakhir. Bila membran timpani tetap utuh, maka perlahan-lahan akan normal kembali. Sedangkan bila terjadi perforasi, maka sekret akan berkurang dan akhirnya mengering. Dan kalau daya tahan tubuhnya baik, biasanya walaupun tanpa pengobatan pun akan sembuh secara sendiri. Itu adalah stadium-stadiumnya. Nah, di sini sekarang kita masuk kepada gejala klinisnya. Secara umum, pada orang dewasa itu akan muncul yang namanya rasa nyeri, lalu akan ada batuk pilek, rasa kurang dengar atau pendengaran yang tidak jelas, lalu adanya eksudat di telinga tengah atau adanya cairan, demam, tinnitus atau telinga seperti berdenging. Lalu ada membran timpani tampak merah dan menggelembung, bulging tadi ya.
Lalu terjadi kalau pada bayi seperti apa gejalanya? Sebenarnya hampir sama. Tapi di sini biasanya anak demam itu sampai tinggi sampai 39,5 derajat Celcius. Ini biasanya terjadi pada stadium supurasi. Lalu anak akan gelisah, susah tidur, dan dia pasti sering memegang telinga yang sakit. Sekarang kita masuk ke dalam penata laksanaan. Ini penata laksanaannya dibagi per stadiumnya. Untuk stadium pertama, biasanya akan diberikan obat tetes hidung. Berikan obat tetes hidung. Biasanya ini untuk anak yang kurang dari 12 tahun, itu 0,5%. Sedangkan untuk yang anak di atas 12 tahun itu adalah HCl 1%. Lalu juga diberikan obat antibiotik seperti amoxicillin. Selanjutnya untuk stadium hiperemis diberikan antibiotik yang sama, amoxicillin atau ampicillin, atau kadang penicillin, erythromycin, dan juga tadi obat tetes hidungnya HCl ephedrine. Kadang juga diberikan analgetik karena sudah mulai ada yang namanya sakit, dan juga peningkatan suhu badan diberikan paracetamol atau ibuprofen. Lalu stadium supurasi diberikan antibiotik yang sama, atau juga di sini kadang tindakan insisi. Terus bisa dilakukan pengambilan cairan dari telinga tengah untuk pemeriksaan mikrobiologinya ya. Kalau pengobatannya lebih ditekankan pada antibiotik. Stadium perforasi di sini juga sama, antibiotik, terus pembersihan telinga. Sedangkan untuk stadium resolusi, ketika stadium resolusi masih ada yang namanya keluar sekret, akan dilakukan pemberian antibiotik dilanjutkan sampai 3 minggu. Itu adalah penata laksanaan atau pengobatan pada pasien otitis media akut. Mudah-mudahan dengan dijelaskan materi ini akan mengingat kembali tentang penyakit otitis media akut, dan juga mudah-mudahan bisa dimengerti materinya. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah otitis media kronis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.